Salam, selamat pagi. Hari yang luar biasa. Hari ini saya sepedaan setelah sekian lama nggak sepedaan. Bapak Ibu, di tempat ini udaranya bagus banget, enak banget, oksigennya melimpah. Akan tetapi karena tempat ini terpencil dan agak jauh dari kota, dan memang saya cari spot yang seperti ini karena lebih enak bersepeda, saya mendapatkan sesuatu yang banyak untuk oksigen, untuk kesehatan tubuh saya. Bapak Ibu, ketika saya naik ke tempat ini, HP saya itu signalnya susah begitu. Naik turun begitu ya. Ada pesan masuk, ada beberapa WA yang masuk itu, notif yang masuk itu susah sekali. Pas ketika dapat signal lagi dia masuk banyak lagi. Nah, ketika saya merenungkan tentang susah signal, saya mendapatkan sesuatu untuk saya renungkan dan saya bagikan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pernah nggak kebayang begini? Waktu dulu zaman-zaman saya pertama kali pegang HP gitu ya, masih seri Nokia begitu yang kecil, belum ada kamera begitu ya. Saya bandingkan dengan Android yang sekarang yang sudah mewah banget, sudah banyak sekali aplikasi, sudah bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan di HP, untuk apapun bisa melalui HP, jual beli dengan segala macam. Tapi kebayang nggak sih kalau misalnya kartu provider kita ini susah signal, pasti akan sangat tersiksa. Nah, sama kalau halnya seperti ini. Meskipun HP-nya jelek, tapi kalau signalnya bagus, nah dia akan berfungsi maksimal. Tapi beda ketika dia HP sebagus apapun, tapi signalnya tidak ada, ya dia nggak akan berfungsi secara maksimal. Jadi tergantung signalnya. Apapun yang kita kerjakan kalau itu signalnya tidak bagus juga kurang mendukung, signal kurang mensupport pun tidak akan jadi baik. Sama seperti tadi saya juga lewat di perlintasan kereta api. Di sana ada banyak signal. Ketika ada signal masuk, maka petugas akan mengetahui bahwa akan ada kereta lewat, dan ketika itu dia harus menutup palang pintu kereta. Kenapa? Karena kalau itu tidak ditutup, sudah dikasih alarm, dikasih signal, itu juga akan terjadi kecelakaan dan mengakibatkan korban. Sama seperti tubuh kita. Kadang tubuh kita ini memberi signal kepada kita. Signal untuk apa? Misalnya kalau kita ini asam lambung. Saya pernah ngobrol dengan beberapa dokter begitu ya. Saya juga searching di Google. Kenapa asam lambung itu? Asam lambung itu biasanya karena pikiran. Nah, ternyata tubuh kita ini punya signal pertama untuk kita waktu Yesus disalib, yang terakhir ditusuk itu adalah lambung. Kenapa lambung? Karena lambung ini bagian terlemah dari manusia. Dia adalah pintu masuk di mana peperangan antara pikiran kita dan hati kita. Jadi kalau kita sakit lambung, biasanya pikiran kita baru kenceng. Nah, ini perhatian untuk kita. Jangan-jangan kalau kita sakit lambung terlalu lama, kalau lambungnya sudah akut, sudah GERD gitu ya, bisa mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu adalah signal. Ketika engkau banyak pikiran, engkau banyak beban, lambungmu bermasalah, itu signal. Coba diteliti kembali. Atau ketika kehidupan kita sedang banyak masalah, banyak ujian, banyak pencobaan, jangan buru-buru kita nyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru kita nyalahkan keadaan. Karena mungkin itu signal awal bagaimana kita dalam tanda kutip, bagaimana kita sedang bermasalah. Mungkin signal itu menyuruh kita untuk kita rehat sejenak, untuk kita merenung, untuk kita kembali lagi pada Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 6 dia berkata begini. Berbaliklah kepada Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan panggillah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita banyak sekali masalah, sebetulnya signal paling halus, atau hidup kita sedang tidak baik-baik saja, itu adalah signal paling halus untuk apa? Untuk kita berbalik kepada Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Yuk, kalau ada banyak signal di hidup kita, di sekitar kita yang coba memperingatkan kita, kalau kita jalannya mulai tidak lurus, jalannya bengkok, atau jalannya tidak baik, Tuhan bisa kasih signal melalui apapun, bisa melalui mimpi, bisa melalui apapun yang kita temui. Itu sebenarnya signal-signal halus. Yuk peka yuk, supaya hidup kita juga mengalami damai sejahtera dan aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dari tempat yang sungguh luar biasa. Udaranya sungguh luar biasa, pemandangannya. Saya membuat renungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.